Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, sebelum kita bahas ya, kita hari ini akan membahas tentang semua hal terkait jasa backlink. Oke. Tahu nggak teman-teman jasa backlink? Tahu lah insya Allah ya. Oke, jadi ada banyak persepsi pendapat tentang jasa backlink. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Positifnya apa? Positifnya itu akan membantu teman-teman untuk menaikkan websitenya. Tapi di sisi lain, negatifnya ada orang yang dia belum membuktikan backlink tersebut tapi hanya jualan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ada yang main backlink tapi juga jualan. Nah, jadi ada banyak spekulasi ya, ada banyak prasangka di dalam backlink. Tapi itu nggak masalah karena memang dalam dunia SEO kita memerlukan backlink ya. Backlink adalah salah satu jurus untuk menaikkan ranking website kita, ranking page kita. Meskipun demikian, mungkin teman-teman ingat ya beberapa hari lalu ada update algoritma bahwa ada notice atau sebuah peringatan kalau guest post dan lain sebagainya itu bisa menurunkan atau bahkan penalti dari mesin pencarian Google gitu. Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Oke. Jadi jasa backlink itu apa sih? Jasa backlink adalah jasa yang menyediakan link atau istilahnya URL dari website lain ke website kita. Jadi masuk ke website kita. Tujuannya adalah untuk memperkuat website kita. Untuk menaikkan ranking, untuk menambah visitor, untuk mengindeks artikel, dan lain sebagainya. Oke, jadi pengertiannya, website kita itu disuntik backlink, disuntik link dari luar, dari website orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak macamnya jasa backlink ini ya. Macam-macam jasa backlink. Sebenarnya banyak banget backlink. Jadi macam-macamnya itu ada backlink guest post ya. Guest post itu orang yang terkait atau yang berhubungan atau yang diajak kerjasama menulis sebuah artikel, kemudian mencantumkan link di dalamnya, kemudian menuju salah satu website yang kita inginkan. Itu guest post. Guest post ya. Kemudian ada backlink PBN. PBN ini memang private block network ya, jadi memang disembunyikan. Meskipun disembunyikan, nanti teman-teman ketika order itu harus tahu ini website dari mana gitu. Karena kalau tidak tahu nanti khawatirnya bisa ditipu gitu. Padahal belum di backlink gitu kan. Padahal kita udah mesen. Nah, di situ harus ada keterbukaan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ditutup-tutupi, itu biasanya mencurigakan, ya.
lebih ke arah berbohong biasanya kalau walaupun itu private ya. Itu. Nah, bedanya guys post sama PBN apa? Kalau saya sendiri membedakan guys post itu dari website yang benar-benar kayak website utama dari seseorang yang itu memang dijaga setiap hari. Kemudian kalau PBN itu memang dirancang untuk PBN misalnya dari agent domain. Kemudian kita isi beberapa artikel, kemudian kita isi artikel backlink PBN. Nah, itu cara saya membedakan. Tapi di luar sana ada yang istilahnya sama dalam memahami dua backlink tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah backlink edu ya. Jadi backlink edu ini adalah jasa backlink yang dicari oleh penyedia backlink dari situs-situs pendidikan, misalnya universitas, sekolah, kemudian TK, kemudian perguruan tinggi, sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Biasanya pakai backlink edukasi ya, education. Kemudian yang selanjutnya ada backlink profile, backlink comment, F, backlink kontekstual sama ya. Backlink bookmark, apalagi yaitu. Jadi antara atas tadi, guys post, PBN, edu itu juga biasa disebut teman-teman sebagai backlink kontekstual. Dalam artian memang sesuai konteksnya. Jadi ada artikel yang sesuai dengan apa yang ingin dilinkkan oleh website kita, dan itu menjadi salah satu kekuatan yang paling bagus karena kontekstual ya, sesuai konteks. Ibaratnya kalau kita memahami pakai nalar ilmiah, orang yang mengambil referensi dari buku matematika, otomatis dia ngambilnya juga dari matematika. Jadi saling berkaitan gitu. Ini memperjelas satu, kemudian lebih dalam lagi memperjelas dengan tautan link gitu. Nah, kemudian backlink profile ini sebenarnya juga bisa menjadi bagian dari edu, PBN ataupun kontekstual. Terlebih di edu dan kontekstual ya. Karena backlink profile ini biasanya kita mengisi di kolom profile kita. Misalnya ada nama, kemudian alamat, kemudian kita mencantumkan link di situ, homepage atau page yang kita inginkan. Begitu juga dengan komentar ya. Jadi kita memberikan komentar, tapi kita mencantumkan link kita. Itu pun juga bookmark, sosial bookmark, kita menyebarkan link kita ke sosial bookmark. Oke, seperti itu. Jadi harapannya di lalu lintas bookmark tersebut kita mendapatkan traffic. Oke. Ya, jadi dari ke macam-macam backlink ini sebenarnya semua memiliki fungsinya masing-masing. Jadi saya mengkategorikan dari 3 ini, backlink guys post, PBN, backlink edu ini untuk menaikkan peringkat. Ya. Nah, sedangkan yang untuk backlink bookmark, comment, profile ini untuk mengindeks artikel. Meskipun demikian, ada beberapa teman yang pakai ini sebagai tier utama dan ini sebagai tier kedua, ketiga. Hasilnya apa? Ya, kalau dari segi algoritma, itu memang nanti visitornya akan naik ya dalam beberapa minggu. 1-2 minggu. Tapi setelah itu biasanya turun drastis.
Nah, itu bahaya banget. Makanya ada beberapa teman yang sangat melarang teknik ini. Dalam artian ketika sudah ini, kemudian ditambah ini, itu akan membuat jelek website yang ini, yang di atasnya. Oke, seperti itu. Jadi juga kita harus berhati-hati dalam pemasangan backlink itu. Jangan kita sembarangan asal link building atau tier, itu sangat berbahaya. Dan selama ini saya tidak pernah memakai seperti itu karena itu sangat ketara ya, apa ya istilahnya. Mungkin kurang optimal aja menurut saya, kurang efisien gitu. Dan beberapa kali coba model link atau tier ini biasanya memang cuma di awal-awalnya aja yang tinggi. Minggu kedua, ketiga itu nggak akan tinggi. Gitu. Dan ketika saya berbincang dengan klien dari Inggris, dari luar itu lupa aku dari mana ya dia, Jerman atau mana ya lupa aku. Dia mengatakan bahwa dia udah bisa mendeteksi ini backlink, ini website di backlink pakai robot atau manual. Karena dahulu saya kan mempunyai website banyak dan saya memang uji coba dari beberapa website tersebut. Ada yang saya manual, kemudian ada yang pakai bot, ada yang pakai bot manual dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya setelah macam-macam kita manfaatnya dulu. Oke, manfaat jasa backlink itu sebenarnya banyak, teman-teman. Buka aja, nggak apa. Manfaat jasa backlink itu banyak banget. Jadi, yang pertama adalah kalau kita lihat dari prosesnya ya, yang pertama itu adalah mengindeks artikel kita. Oke. Kalau sudah terindeks, maka page atau posting itu akan naik ya, naik perlahan-lahan. Nah, proses selanjutnya ketika sudah naik, maka website kita akan mendapatkan visitor. Oke, jelas ya. Nah, ketika kita mendapatkan visitor, kita mendapatkan earning. Baik itu earning dari Google Ads ataupun earning dari bisnis yang kita promosikan. Misalnya kita mengoptimasi jual mobil, jual teh, dan lain sebagainya. Jadi konversinya macam-macam sesuai apa yang kita lakukan seperti itu. Seperti itu ya. Kalau kita runut gini, indeks. Ya, meningkatkan peringkat. Kemudian yang ketiga itu menaikkan traffic. Yang selanjutnya adalah konversi ya. Nah, seperti itu. Kemudian selain jasa backlink, apalagi kira-kira? Selain jasa backlink adalah manfaatnya, ya kalau dari segi website itu sendiri ya, dari segi web, dari internal web. Oke, selain 4 hal di atas adalah DAPA naik ya, TFCF juga naik. Terus apa lagi? Traffic. Terus apa lagi? Artikel yang lain terangkat. Mengangkat keyword turunan atau SERP ya. Dan banyak lagi yang lainnya seperti itu. Di traffic itu bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Itu berbagai manfaat jasa backlink. Kemudian dari segi biaya, oke kita langsung ke biaya ya. Jangan biaya dulu. Kita ke teknis mekanisme kerja ya.
Gimana mekanisme kerja? Nah, jadi banyak teman-teman yang tidak menyadari bahwa seperti penjelasan saya kemarin bahwa jasa backlink itu berbeda jauh dengan jasa SEO. Oke. Kalau jasa backlink itu hanya mencantumkan link. Jadi dia buat web apa itu artikel, kemudian mengepost dan mencantumkan link website kita. Dia cuma sebatas itu. Dia tidak akan membantu indeks, kemudian juga tidak peduli dengan peringkat website kita akan naik atau tidak, karena itu memang bukan tanggung jawab dari jasa PBN. Adapun tanggung jawab itu sudah saya jelaskan kemarin ada di jasa SEO. Jadi jasa SEO itu luas pengerjaannya, makanya kalau teman-teman jadi jasa SEO itu harusnya gajinya tinggi ya, karena semua pekerjaan ibaratnya dijadikan satu. Gitu. Tapi kalau jasa backlink enggak, dia hanya memberikan artikel, mengepost, kemudian memberikan link. Ya sebatas itu. Gitu. Nah, adapun yang memberikan jasa backlink, kemudian memberikan indeks, memberikan laporan, dan sebagainya, nah itu baru bagus. Tapi setahu saya di pasaran, itu banyak teman-teman yang menawarkan jasa backlink, tapi mereka tidak bertanggung jawab di selain memasang backlink gitu. Oke. Kemudian mekanisme kerja yang selanjutnya adalah permanen atau enggak gitu. Permanen atau enggak. Oke, jadi PBN atau backlink atau guest post atau edu dan lain sebagainya biasanya ada pertanyaan permanen atau enggak. Nah, permanen atau enggak ini beberapa penyedia menjawab bahwa permanen sampai websitenya enggak ada gitu. Nah, jadi di pasaran yang beredar seperti itu. Tapi bagaimana sebenarnya? Ya, karena pasaran sudah mengiyakan seperti itu, maka peraturannya seperti itu. Nah, saran saya jika Anda menggunakan jasa backlink, gunakan jasa backlink yang itu benar-benar dari website pribadi. Pribadi person. Jadi, tujuannya apa? Dia akan permanen selamanya. Karena dia dianggap sebagai website utama yang dia websitenya itu menjadi tulang punggung, menjadi pendapatan utama mereka. Hal ini akan berbeda jauh ketika teman-teman memesan backlink yang itu backlinknya berasal dari luar kekuasaannya. Misalnya backlink dari edu atau backlink dari forum atau backlink dari tempat-tempat yang mungkin itu di luar kekuasaannya. Khawatirnya apa? Ketika terjadi problem atau error, nah dia tidak bisa menangani. Yang terjadi adalah yaitu backlink akan hangus gitu kalau ada error atau masalah seperti itu. Misalnya backlink ada yang menyediakan jasa backlink forum, kemudian tiba-tiba forum tersebut memiliki kebijakan yang berbeda. Nah, itu bisa saja backlinknya hilang seketika. Oleh sebab itu, saranku yang paling utama adalah cari jasa backlink yang itu websitenya benar-benar milik pribadi dan itu berada di wilayah kekuasaannya. Jadi kalau ada apa-apa enak gitu ya. Kemudian jasa backlink bisa diganti enggak? Oke, jasa backlink sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang jarang dilontarkan. Karena pada kasusnya ada orang yang dulu memesan jasa backlink, kemudian hasilnya nggak sempurna, kemudian dia minta pindah gitu biasanya. Entah itu anchor tag-nya diganti atau link URL-nya diganti. Atau
websitenya mati, nggak diperpanjang, kemudian pindah website baru, kemudian dia pengen backlink-nya yang di dulu itu pindah. Nah, di dalam jasa backlink ini tidak ada aturan seperti itu. Dalam artian kesepakatan dari jasa backlink pada umumnya itu tidak menyediakan renew atau penggantian atau penukaran backlink. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar jeli, waspada, apakah kita berbelanja backlink ini memang menguntungkan atau tidak, benar-benar mengangkat atau tidak. Jangan sampai ketika teman-teman memesan backlink itu akan istilahnya kita belum paham apa-apa yang kita orderkan. Karena di dalam jasa backlink tidak ada jaminan sama sekali untuk back cuan. Mereka penyedia jasa backlink hanya menyediakan artikel dan backlink. Seperti itu ya mekanisme kerjanya. Jadi teman-teman harus ketahui hak dan kewajibannya. Ini penting biar teman-teman nggak kecelek, nggak wah gitu ya. Kemudian selanjutnya biaya. Oke, biaya dari jasa backlink ini macam-macam. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Yang mahal banget apa? Mahal banget tentu saja backlink dari media nasional. Ya kayak apa itu web Detik, Kompas dan lain sebagainya itu mahal ya. Kemudian backlink yang murah seperti apa? Backlink murah bisa seperti backlink comment, profile. Nah, dari berbagai, oke, thank you. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pokoknya dari beberapa jenis backlink yang ada di dunia internet marketer, yang paling mahal adalah backlink kontekstual karena ia membutuhkan artikel, kemudian backlink juga. Seperti itu ya. Jadi tentu saja yang paling mahal ini adalah backlink dari media yang besar karena dia selain domain authority, page authority-nya tinggi, dia juga memiliki visitor yang banyak. Oleh sebab itu, kenapa saya kemarin bilang keyword-keyword lokal bisa untuk disentil satu backlink. Oke, seperti itu. Jadi pakai backlink media nasional gitu ya. Seperti itu biayanya. Oke, kemudian kisarannya berapa? Nah, kisarannya kalau backlink itu sebenarnya nggak tentu ya. Ada yang menjualnya 100.000, ada yang 150, tapi pasarannya segitu. Nah, teman-teman bisa mencarinya sendiri ya. Oke, untuk biaya bisa dinego sendiri. Oke, kemudian tips ya. Tips backlink. Nah, tips backlink yang saya lakukan, pahami algoritma Google terlebih dahulu ya. Jadi algoritmanya gimana? Misalnya dari jumlah artikel. Jumlah artikelnya berapa? Misal jumlah artikelnya, update-nya yang terakhir itu kan 600 kata. Nah, teman-teman kalau menggunakan jasa backlink di bawah 600 kata biasanya nggak optimal gitu ya. Sekarang coba teman-teman bandingkan antara jasa backlink yang menggunakan artikel 300 kata dengan 600 kata maksimal mana. Tentu akan terlihat perbedaannya. Baik dari segi kecepatan indeks, kemudian secara natural ya. Kemudian dari sisi peringkat juga. Nah, biasanya saya dalam melakukan backlink seperti itu, saya mengikuti juga algoritma
backlinknya, dia mau artikel yang seperti apa, jumlahnya berapa, seperti itu. Termasuk kerangka atau struktur artikel yang ada di dalam konten yang kita buat. Misalnya ada heading 2, heading 3, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, selain jumlah artikel, lihat dulu juga kompetitor yang akan kita optimasi. Kompetitor yang akan kita hadapi ya. Jadi saran saya, kalau teman-teman ingin mencapai peringkat, itu teman-teman harus bersabar. Dalam artian gini, misalnya teman-teman bisnis A gitu ya. Teman-teman udah membuat website yang bagus. Nah, teman-teman tinggal nabung backlinknya. Caranya gimana? Teman-teman nggak usah buru-buru untuk menggunakan jasa backlink yang notabene lebih mengarah ke kuantitas tapi kualitas kurang. Tapi pelan-pelan aja. Misal bulan pertama itu guys post di media terkenal ini. Kemudian yang kedua guys post di media terkenal ini. Itu. Jadi nabung aja. Nggak usah buru-buru tapi pelan-pelan. Yang penting ada manfaatnya dan website kita nggak gampang anjlok. Jadi saran saya seperti itu teman-teman. Barangkali nanti ada hal yang ingin diskusikan, kita diskusikan di kolom komentar atau di WhatsApp. Oke. Apabila ada salah kami mohon maaf. Demikian aja ya penjelasan tentang jasa backlink. Adapun teman-teman membutuhkan jasa backlink, tim kami juga melayani. Ada banyak backlink di dalamnya dan insya Allah hasilnya memuaskan. Nanti kita bisa musyawarah dulu, misalnya teman-teman ingin mengoptimasi keyword apa, dan dengan pasukan backlink kami, kira-kira bisa nggak ditaklukin. Kalau bisa, maka bisa diteruskan. Kalau tidak, mungkin bisa jadi tabungan, gitu ya. Nah, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.